Insya Allah kalian akan dipertemukan dengan cerminan diri kalian, insya Allah. Apa itu makna cerminan diri? Kita kalau bercermin, nampak di cermin, itulah bentuk kita. Abdul Somad hitam, maka di cermin juga sampai hati kalian. Jagalah perasaan Ustadz agak sedikit. Apa salahnya diam pura-pura gak dengar? Pasangan kita adalah cermin diri kita. Jangan pernah ingin dapat istri solihah kalau kita tidak pernah sholat subuh berjamaah. Tapi insya Allah yang berkhidmat kepada ulama, yang rajin datang maulid, insya Allah istrinya solihah-solihah. Keturunan orang-orang baik. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha karena hartanya. Kalian akan dapat anak orang kaya semata wayang, hartanya banyak, bapaknya udah tua mau meninggal dunia. Wali asabiha, keturunan darah biru, ningrat, raden, bangsawan. Bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, kalian akan dapat perempuan yang cantik-cantik insya Allah. Seperti saudara kita malam ini, Firdaus, mendapatkan istri yang cantik insya Allah. Ustadz macam pernah aja jumpa, saya tak pernah jumpa. Ustadz kok tahu? Saya tengok foto tadi. Saya kan duduk samping Firdaus. Saya tengok surat nikahnya. Pak Gubernur pun nengok juga. Wali jamaliha. Tapi kata Nabi, jangan kau pandang karena 3. Kalau kau pandang karena hartanya, harta akan binasa. Berapa banyak anak orang kaya jadi orang miskin, lalu lepas cintamu darinya. Jangan kau pandang karena nasabnya. Berapa banyak bangsawan, gelar adatnya dicopot, diusir dari kampungnya, hilang menjadi rakyat jelata. Jangan kau pandang karena rupanya, karena rupa akan berubah. Perempuan itu seperti bunga kuntum yang mekar harum semerbak. Perempuan itu seperti bunga, awalnya kuntum, setelah itu dia mekar, harum semerbak, cantik dipandang, dicium luar biasa. Tapi pada akhirnya dia akan layu. Satu-satunya bunga yang tak layu, bunga plastik. Tapi orang Palembang tidak suka pada bunga plastik. Makanya bunga-bunga yang ada di sini. Kalau tak percaya, tanya sama munsid-munsid kita. Grup hadroh kita. Ini yang di samping adik-adik, itu bunga plastik atau bunga asli? Bunga asli. Orang Palembang tak suka sama bunga plastik. Ini bunganya asli. Sekarang banyak perempuan yang tidak siap layu. Akhirnya wajahnya plastik semua isinya. Pipi plastik, hidung plastik, dagu plastik, bulu mata pun plastik. Pas ada orang bakar sampah, layu. Kau cantik bukan karena plastik. Akhirnya wajahnya dioperasi. Operasi kresek. Operasi plastik. Ditanamkan silikon ke wajah. Silikon tidak mau bertemu dengan darah. Akhirnya darah daging membusuk. Hidung membusuk. Dagu membusuk. Gara-gara silikon salah operasi. Mau dibelah takut cacat. Akhirnya dokter menyarankan. Pergilah ke terapi. Terapi mana? Terapi lintah. Akhirnya digantungkanlah lintah di dagu dan di hidung. Untuk menyedot nanah yang membusuk. Biasanya lintah kalau sudah melekat di tangan. Sampai mati kita mencopotnya menarik tak mau lepas. Tapi begitu lintah ditempelkan di dagu. Baru nempel sebentar langsung jatuh. Nempel lah jatuh. Kenapa? Busuk bau nanah. Apa yang terjadi? Tapi itu tidak terjadi di tengah kita. Kenapa? Karena perempuan yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Palembang, yang ada di bumi Sriwijaya. Perempuan yang bukan memperhatikan wajahnya saja, tapi akhlaknya, budi pekertinya. Kau cantik bukan karena operasi plastikmu. Kau cantik bukan karena skincaremu. Kau cantik bukan karena jus bengkoangmu. Kau cantik karena bekas wudhu dan tahajudmu di tengah malam. Kenapa kau glowing? Ustadz Somad itu kenapa kalau kami tonton videonya itu glowing? Itu karena cahayanya terang di benteng Kuta Besar. Itulah kenapa cahayanya sampai silau mata memandang. Jadi jangan heran kalau nanti nampak rekaman. Kenapa mata Ustadz Somad itu berkedip-kedip? Memang begitu benteng Kuta Besar. Macam matahari terbit dari sebelah barat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya orang kenapa kau putih? Ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka kami ini tayamum semua. Pandanglah perempuan sebagai orang yang menjaga anak-anakmu. Mereka lah yang akan mendoakan setiap malam. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah. Apa kata Nabi SAW?
takhayyaru linutafikum. Pilih, cari tempat di mana engkau menyemai benihmu. Kalau tanahnya bagus, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang bagus. Yang tumbuh bunga mawar, dilihat indah, dicium harum semerbak. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tapi kalau kau tanam di tanah yang tandus, yang tumbuh hanya pohon kaktus, ditengok tak menarik, mau dicium hati-hati hidung bengkak karena durinya tajam. Maka mudah-mudahan at-thayyibun, anak-anak muda yang baik-baik ini akan bertemu dengan thayyibat, bertemu dengan anak perempuan, anak gadis yang baik-baik juga insyaallah. Amin. Jauh mata memandang, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustad banyak yang curhat. Suatu ketika saya ditelepon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita jumpa Pak Ustaz? Bisa. Di mana kita jumpa Ustaz? Di rumah makan? Tidak, di masjid. Kenapa tak mau di rumah makan? Saya takut fitnah. Saya takut jumpa di rumah makan dipoto orang, di crop foto jadi fitnah. Jumpa di masjid. Apa masalahnya, Bu? Anak saya nih Pak Ustaz. Laki-laki apa perempuan? Anak perempuan. Aduh, dalam hati saya udah nikah ini, Bu. Anak saya nih Pak Ustadz sudah nikah, alhamdulillah. Apa masalahnya? Lakinya pecandu narkoba, Pak Ustadz. Lama saya terdiam. Nasi sudah jadi tai ayam. Laki pecandu narkoba, cerita bubur juga lagi. Apa yang mau dilakukan? Andai mau dipisah, mau diperbaiki, berapa lama memperbaikinya? Sampan bocor bisa ditambal, kaca retak bisa direkat. Tapi kalau sudah kena narkoba, Badan Narkotika Nasional, dimasukkan ke pondok pesantren di Suryalaya, almarhum Abah Anom, At-Taibun, tempat orang bertobat. Maka pandanglah laki-laki yang baik, agamanya, akhlaknya. Ustadz, di mana kami mau mencari laki-laki yang baik? Tak usah kalian pergi jauh-jauh, datang saja ke Benteng Kuta Besak. Disinilah tempat anak muda yang baik-baik. Selain kalian udah ku endorse 2 kali, tak juga laku, bukan salahku lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa dia itu jodoh kita? Tak terhitung berapa kali anak-anak muda ini berkirim surat pakai kertas. Dari mana kita tahu itu jodoh kita? Tidak usah terlalu banyak berteori macam-macam. Asal udah nampak cocok datang aja. Tak usah pakai feeling-feeling. Karena saya dulu pernah juga bertanya ke tetangga saya, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kata bapak itu menjawab, kalau kita lihat bergetar, itu berarti ada jodoh. Setelah itu saya renung-renungkan, asal nengok orang bergetar. Jadi tidak usah terlalu banyak terikut pada perasaan. Kalau sudah nampak bagus. Kalau laki-laki yang dilihat 2, dinahu agamanya, wa khuluquhu akhlaknya. Kalau laki-laki melihat perempuan ada 4. Keturunannya, hartanya, wajahnya, agamanya. Maka kata Nabi, fazfar bidzatid din, pandanglah pada agamanya, taribat yadaka, maka insya Allah kau akan selamat. Pandanglah jilbabnya yang panjang, pandanglah dia orang baik, maka insya Allah jangan sampai 2 kali kerja. Bekerja kita mencari nafkah, sibuk pula memikirkan dia di rumah. 1 jam 5 menit video call, khawatir siku capang siku capek, yang satu terbang satu lepas, tak dapat dua-duanya. Kacau pikiran kita dibuatnya. Maka insya Allah apa ciri-cirinya? Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau pandang senang hatimu melihatnya. Ini yang betul kata Ustaz. Memang betul hadis nih Pak Ustaz. Asal saya pandang dia senang hati saya. Siapa yang kau pandang itu? Bini kawan saya. Ini tak betul. Yang dipandang ini orang yang baik. Asal sudah kau pandang senang hatimu, maka datanglah kepada orang tuanya. Tapi jangan mentang-mentang kalian anak muda, gagah perkasa, petantang petenteng, datang. Jangan datang sendiri. Bawa habaib kita, bawa Habib Mahdi. Habib Mahdi, tolong waktu Habib kosongkan agak 1 jam, tolong pinangkan saya. Bawa Ustadz ke Mas Ali, minta. Syukur-syukur Pak Gubernur mau, minta. Insya Allah Pak Gubernur ngomong. Kalau Ustadz Somad jangan bawa saya.
Kalau saya kalian bawa, nanti saya yang diterimanya. Alah, pede kali Ustadz ini. Jangan mengejek orang yang belum nikah. Saya, kalau ada orang tak nikah, saya tak mau cerita nikah. Kalau ada orang tak ada anak, saya tak mau cerita anak. Kalau ada orang, jangan sakiti hati orang. Jaga perasaan orang. Galah patah bisa disambung. Kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maka suatu ketika ada kakak kelas saya. Umurnya sudah lebih 40 tahun. Setiap berkumpul orang ketawa. Kapan lagi kau nikah? Dunia udah mau kiamat. Setiap kumpul diketawakan orang. Ini udah dekat mau bulan puasa. Nanti dibangunkan istri. Kau masa bangun pakai mercon? Saya dengan segala takzim hormat saya ke kakak kelas saya, diam-diam saya datangi dia, saya tanya dia 4 mata. Bang, ya, jangan tersinggung ya bang, ya. Ada perempuan yang cantik nampak abang? Itu pertanyaan dasar yang saya tanya. Ada perempuan yang cantik nampak abang? Seandainya dia bilang tak ada yang cantik, saya mundur. Berarti dia menengok laki-laki yang cantik. Itu pertanyaan pertama yang mendasar. Itu tadi yang disarankan oleh Ustadz Kemas Ali tadi, supaya segera menangkap banci-banci tadi. Itulah penyebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini dari LGBT. Serangan yang luar biasa. Bang, ada perempuan yang cantik nampak abang? Ada. Di mana dia? Di kampus. Semester berapa? Semester 6. Dari mana abang tahu? Mahasiswiku. Oke, saya cari jadwal kosong. Tanggal sekian, aku kosongkan, kita datang ke rumahnya. Oh jangan, aku takut. Saya yang datang. Kami pun datang. Assalamualaikum ibu, bapak. Waalaikumsalam. Ini abang kelas saya, ini senior saya. Dia orang baik. Kami ingin anak bapak. Kami tidak hanya sekedar ingin bertetangga, berkawan, bersahabat, jamaah. Tapi ingin lebih dekat daripada itu. Kalau memang bapak ibu setuju, nanti keluarga akan datang meminang. Saya hanya sebagai perantara saja. Saya tidak hanya sekedar ceramah, saya hanya tidak sekedar ngomong, saya sudah melakukan itu. Maka saya bawakan sampai akhirnya menikah, sampai akhirnya punya anak. Ada kepuasan yang luar biasa. Mempertemukan orang baik dengan orang baik.